Permisi Pak, perkenalkan nama saya Samun Supernorman Tobing dengan NRP 50172510073. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya geologi pada chapter 21. Nah, apa sih sumber daya geologi ini? Nah, s- sumber daya geologi itu berasal yang seperti kita tahu itu seperti minyak bumi, batu bara. Nah, itu adalah sumber daya yang sangat berguna untuk kehidupan masing-masing kehidupan di bumi di pada membantu manusia ini. Nah, di mana sumber daya ini akan sangat dibutuhkan dalam proses produksi, pengolahan dan lain-lain. Jika kita lihat pada gambar 21.1, di mana itu adalah tahap awal pra batu bara, yang mana foto ini diambil dari Pulau Mull, Skotlandia. Pada gambar ini itu dia bukan hanya sekedar tumpukan tanah biasa, melainkan gambut, material yang dianggap sebagai tahap awal pembentukan batu bara atau biasa disebut pra batu bara. Nah, gambut ini yaitu memiliki kadar air yang cukup tinggi, mencapai 75%, dan terbentuk dari vegetasi rawa yang tidak membusuk sempurna. Agar bisa digunakan sebagai bahan bakar, gambut harus dipotong terlebih dahulu dan dikeringkan seperti terlihat pada gambar. Nah, secara geologis ini adalah langkah pertama di mana transformasi panjang jika tertimbun dan terkompresi, gambut akan berubah menjadi yang namanya nit. Nah, atau biasanya disebut batu bara berwarna coklat. Nah, lalu dia akan disubtiminus dan akhirnya menjadi antrasit yang memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi, 86 sampai 98% untuk kandungan karbonnya. Lanjut lagi pada gambar 21.2 ada arsip geologi batuan sedimen. Gambar ini itu menampilkan lapisan batu bara hitam yang terjepit di antara lapisan tebal batu pasir. Nah, struktur yang berlapis ini itu menunjukkan bahwa batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk di lingkungan purba yang dinamis. Nah, ketebalan lapisan ini batu bara ini itu bisa sangat bervariasi, Pak. Bisa dari beberapa sentimeter hingga lebih dari 30 meter. Nah, polanya itu selang-seling dengan batu pasir atau serpih. Jadi bisa pasir, batu bara, serpih, batu bara. Jadi selang-seling, Pak. Nah, ini itu sangat penting bagi geologi untuk memprediksi, untuk mengetahui seberapa besar cadangan energi yang tersimpan di suatu wilayah. Lalu, jika kita bisa lihat pada gambar 21.3, gambar itu seperti mengupas kulit bawang di Wyoming. Nah, ini adalah tambang tambang mini tambang raksasa di dekat Gilete, Wyoming, yang menargetkan lapisan batu bara di subbituminus. Nah, dinding hitam tebal yang terlihat itu adalah batu bara yang dengan ketebalannya itu sekitar 30 meter, yang sebelumnya tertutup oleh lapisan tanah atau biasa disebut tanah penutupnya itu overburden. Nah, yang memiliki ketebalan dari 3 hingga 10 meter. Metode ini mengharuskan pengupasan total vegetasi dan batuan di atasnya yang sangat merusak tanah. Lapisan atas yang merusak tanah pada lapisan atas. Tapi ini adalah salah satunya cara aman untuk menambang sebagian besar pasokan batu bara di dunia. Mengingat batu bara subbituminus itu memiliki nilai kalor sekitar 10.000 BTU atau lebih rendah dibanding antrasit. Nah, ada pada gambar 21.4, kita bisa lihat pada gambar tersebut, itu ada bahaya di kedalaman yang berbeda-beda dengan tambang terbuka. Nah, foto ini menunjukkan tambang bawah tanah atau bisa disebut deep rock mining. Itu metodenya itu akan sangat berbahaya dan beresiko jika runtuhnya dinding tambang. Nah, serta konsentrasi gas metana
dan debu batu bara yang udah meledak, Pak. Em, Jika kita lihat, ada ada mesin yang terlihat adalah alat modern, tapi tetap memiliki resiko yang cukup tinggi. Em, Pada zaman dulu itu standar keselamatan itu tidak sejauh zaman sekarang. Ribuan orang itu meninggal dalam kecelakaan tambang setiap tahunnya karena minimnya standar keamanan pada zaman tersebut. Pada gambar 21.5, ini adalah dinamika sumber daya, di mana dinamika sumber daya ini berhadapan langsung dengan cadangan. Nah, diagram ini membedakan dua konsep yang krusial. Sumber daya, atau bisa dibilang resource, itu jumlah total materi geologi yang berpotensi menarik secara ekonomi, baik yang sudah ditemukan maupun yang masih spekulatif. Angka ini tuh bersifat tetap secara teoritis. Ada yang namanya cadangan atau reserve. Bagian dari sumber daya yang sudah ditemukan dan bisa diekstraksi secara legal dan ekonomi legal pada ekonomi saat ini. Nah, cadangan itu dinamis. Dia itu bisa menyusut pada harga pasar ataupun biaya penambangannya naik. Tetapi bisa juga bertambah atau bisa bilang membengkak jika ditemukan teknologi baru atau harga pasar yang melonjak. Nah, jika kita lihat pada gambar 21.6, ini adalah peta kekayaan batu bara Amerika Serikat. Nah, peta ini itu menunjukkan persebaran empat jenis batu bara di Amerika Serikat. Ada antrasit, bituminus, subbituminus, dan lignit. Nah, Amerika Serikat itu memegang 25% dari total cadangan batu bara di dunia. Sekitar 88% dari penggunaan batu bara di Amerika Serikat saat ini ditujukan untuk pembangkit listrik. Dengan tingkat konsumsi saat ini, itu cadangan yang dapat dipulihkan Amerika Serikat diperkirakan akan bertahan sekitar 250 tahun. Nah, ini berarti bisa kita simpulkan bahwa cadangan ini akan habis pada suatu saat atau dalam perhitungan secara geologis itu 250 tahun. Nah, pada gambar 21.7 kita bisa melihat ada jebakan nutrisi laut yang menjelaskan dua skenario nasib bahan organik di laut. Pada gambar A atau gambar pertama, gurun nutrisi itu arus dasar itu menyapu nut- nutrisi menjauh ke laut lepas, menciptakan area yang tandus yang tidak akan menghasilkan minyak. Pada gambar B, kita bisa melihat ini adalah perangkap nutrisi di cekungan tertentu. Sirkulasi arus dan bentuk dasar laut, adanya silts atau ambang, itu menahan nutrisi agar dia itu tidak terhanyut atau bisa dibilang terperangkap. Nah, nutrisi yang terperangkap ini akan menumpuk di lingkungan yang oksigennya minim. Nah, ini akan menjadi lumpur yang kaya hidrokarbon atau bisa dibilang bahan baku utama dalam minyak bumi. Nah, contohnya itu ada pada Laut Hitam, pada wilayah seperti Laut Hitam. Nah, lanjut pada gambar 21.8, ini adalah jendela minyak atau bisa dibilang the petroleum window. Diagram ini menunjukkan zona spesifik di mana minyak terbentuk yang disebut yang minyak terbentuk. Nah, jendela minyak ini terletak pada kedalaman antara 2.300 hingga 4.600 meter atau bisa dibilang 7.500 sampai 15.000 kak kedalamannya. Pada kedalaman 2.300 meter, suhu mencapai sekitar 82 derajat Celcius, yang dimana itu termasuk cukup panas, sangat ekstrim, sehingga walaupun organik kompleks menjadi minyak cair. Nah, jika terkubur lagi lebih dalam dari 4.600 meter, maka panas yang intens itu akan menguraikan seluruh minyak menjadi gas alam. Lalu kita bisa lihat pada gambar 20.9 itu ada rembesan minyak alami di Santa Paula, California.
Ini memperlihatkan rembesan minyak atau minyak alami atau brea terjadi ketika tekanan bawah tanah mendorong fluida naik ke batuan permeable hingga keluar ke permukaan. Secara historis, rembesan seperti ini tuh sudah dimanfaatkan sejak zaman kuno. Misalnya di Sumeria, di mana minyak digunakan itu biasanya sebagai eh, alat perang atau bisa dibilang mortar untuk merekatkan bata lumpur. Nah, bagi geologi modern, ini adalah petunjuk bahwa adanya jebakan minyak di bawahnya. Nah, kita bisa lihat pada gambar 21.10 itu adalah perangkap anti clean. Nah, ini tuh ilustrasi ini menunjukkan jebakan minyak tipe anti clean. Agar minyak bisa terkumpul ekonomis, diperlukan tiga syarat. Yang pertama, batuan sumber atau bisa dibilang asal minyak. Kedua, reservoir atau di mana tempat menyimpan yang berpori. Ketiga adalah perangkap struktural dengan batuan penutup yang kedap. Di dalam jebakan, fluida terpisah berdasarkan densitas, di mana gas alam itu biasanya paling ringan atau di atas, minyak di tengah, dan air karena paling berat, dia itu berada di bagian bawah. Tekanan gas di atas itu sering membantu mendorong minyak keluar saat pengeboran pertama berlangsung. Nah, itu adalah urutan dari minyak bumi. Lalu, pada gambar 21.11 itu kita bisa melihat ragam perangkat minyak dalam berbagai struktur geologi. Ada pertamanya A, anti clean. Itu sangat umum di ladang minyak. Di salah satunya contoh di Teluk Persia. Pada H itu kubah garam. Garam yang menyodok ke atas lapisan batuan. Nah, jenis ini itu menyumbang sebagian besar cadangan di Teluk Meksiko. Patahan dan lensa pasir, mekanisme lain di mana batuan kedap menutup jalur migrasi minyak. Jadi, minyak tersebut terperangkap di tempat tersebut. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pengambilan minyak bumi nanti pada bagian cekungan tersebut. Pada gambar 21.12, kita bisa lihat itu adalah memeras sisa minyak bumi. Memeras sisa minyak. Nah, gambar ini itu mengilustrasikan teknik yang namanya secondary recovery atau pemulihan sekunder menggunakan injeksi air. Nah, air itu nanti disuntikan ke sumur samping untuk mendorong minyak yang tersisa menuju sumur produksi utama. Nah, metode ini itu penting karena secara alami kurang dari setengah minyak di reservoir itu yang bisa diambil. Nah, tetapi teknik ini memiliki kekurangan karena teknik ini memerlukan namanya energi tambahan yang akan mempengaruhi eh, rasio energi yang dihasilkan dibandingkan energi yang dipakai. Nah, terus kita bisa lihat pada gambar 2013 ini adalah ladang minyak Amerika Utara. Nah, kita bisa lihat pada peta. Peta ini itu menunjukkan lokasi ladang minyak utama. Perlu dicatat kalau eh, ladang minyak raksasa seperti di Texas Barat dan lereng utara Alaska yang bisa ditandai pada warna oranye sedang mengalami yang namanya penurunan produksi. Fakta geologisnya adalah ladang minyak tidak tersebar merata. Lebih dari 60% minyak dunia justru itu terkonsentrasi di Timur Tengah. Nah, pada gambar 21.14, pengoboran di Arktik, pengoboran di lereng utara Alaska ini beroperasi di lingkungan subarktik yang sangat keras. Nah, USGS itu memperkirakan total sumber daya minyak dunia, salah satunya yang belum ditemukan, termasuk yang belum ditemukan, itu
kurang lebih mencapai 2.300 miliar barel. Namun, sebagian besar itu berada di lokasi yang sulit atau tempatnya itu ekstrim atau bisa dibilang dari dasar laut. Eksploitasi di wilayah ekstrim itu relatif cukup mahal dan sangat beresiko tinggi. Tapi dilakukan karena dilakukan, dunia itu sangat mengonsumsi banyak barel minyak. Ada sekitar 1 miliar barel minyak yang dipakai setiap 10 harinya. Nah, pada gambar 21.15, kita bisa lihat ada peta pasir dan serpi minyak peta ini, yaitu menyoroti cadangan energi non-konvensional. Nah, kita bisa lihat pada warna hijau di Kanada, itu menunjukkan pasir minyak, pasir minyak Athabasca, dan warna kuning di Amerika Serikat yang menunjukkan serpi minyak di oil shale atau formasi Green River. Nah, formasi Green River ini sendiri itu mengandung lebih dari 400 miliar miliar barel minyak dalam batuan yang berkualitas. Tapi eh, potensi yang pada masa depan ini itu akan sangat besar dan sulit diekstrasi karena bisa dilihat itu dari jumlah minyaknya yang tersimpan itu kita belum tahu nanti seberapa besar. Lanjut, eh, pada gambar 21.16 ini kita bisa lihat tebing serpi minyak atau oil shale. Nah, tebing dekat ini Rival, Colorado, ini adalah batuan serpi yang kaya bahan organik. Jika didistilasi, batuan ini bisa menghasilkan minyak. Namun ada masalahnya. Batuan ini mengembang saat diproses, sehingga volume limbahnya itu lebih besar dari batuan aslinya. Nah, selain itu, proses ini itu membutuhkan air dalam jumlah yang tidak kecil atau bisa dibilang jumlahnya cukup besar. Yang menjadi kendala utama di wilayah Barat Amerika yang kering ini. Makanya proses ini itu sangat sulit, membutuhkan air yang cukup besar, tapi wilayahnya ini termasuk kering. Nah, pada gambar 21.17, ini ada reaktor nuklir. Diagram ini menunjukkan reaktor air mendidih itu bahan bakarnya adalah batang yang mengandung pelet uranium yang diperkaya dengan isotop U-235. Reaksi fisi ini dikendalikan oleh batang kendali yang terbuat dari boron atau namanya kadmium. Nah, ini itu berfungsi untuk menyerap neutron untuk menghentikan reaksi berantai. Nah, biasanya itu digunakan untuk memperlambat agar reaksi itu tetap berjalan secara efisien. Nah, lalu pada gambar 21.18, nah kita bisa lihat pembangkit listrik tenaga panas bumi. Fasilitas geotermal di dekat Reykjavik, Islandia ini itu memiliki ROI yang cukup tinggi, yaitu sekitar 13. Selain listrik, air panasnya dipompa ke kota untuk pemanas ruangan residensial. Tantangan utamanya proses ini adalah air panas bumi sering mengandung yang namanya mineral korosif dan asam yang dapat merusak pipa atau turbin. Sehingga karena korosif dan asam itu bisa menimbulkan kerusakan, ataupun karat atau segala macam. Nah, itu membuat biaya perawatan menjadi lebih mahal, lebih tinggi. Kita bisa lihat pada gambar selanjutnya itu 21.19 itu bauran energi Amerika Serikat. Diagram ini itu menunjukkan dominasi bahan bakar fosil di Amerika Serikat pada tahun 2001. 41% itu adalah minyak, gas alam 25%, batu bara 23%.
energi nuklir menyumbang 9%. Nah, sementara hidroelektrik hanya 3%. Ini belum itu termasuk energi yang terbarukan seperti surya, tenaga matahari atau surya, angin. Nah, ini belum dimasukkan mungkin karena eh, pembangkitnya atau kontribusinya itu masih sangat kecil pada saat itu. Nah, pada gambar 21.20 ya kita bisa lihat tenaga pasang surut pada sistem ini. Nah, dia itu menggunakan bendungan atau namanya barrage yang dibangun di muara sungai atau bisa dibilang teluk. Pintu air akan menangkap air saat pasang dan melepaskannya saat surut untuk memutar turbin. Nah, ini tuh termasuk fasilitas terbesar di dunia yang berada di range Prancis yang menghasilkan 320 megawatt. Tetapi teknologi ini tuh sangat sulit berkembang karena biaya yang tinggi dan dampak lingkungan pada ekosistem muara. Nah, pada 20 pada gambar 21.21 ini adalah pengendapan kromit, pengendapan kristal kromit. Nah, ilustrasi ini tuh menunjukkan proses yang namanya crystal settling, di mana mineral berat seperti kromit itu mengkristal lebih awal dan tenggelam ke dasar magma yang sedang mendingin. Nah, ini adalah contoh dunia nyata itu yang paling terkenal itu dari proses ini adalah kompleks Bushveld yang salah satunya itu ada di Afrika Selatan. Nah, ini itu menjadi sumber utama kromium dan platinum di dunia. Pada gambar 21.22, itu kita bisa lihat ini adalah asal cairan hidrotermal. Nah, gambar ini tuh membedakan dua asal cairan bentuk biji. Pada gambar pertama atau A, air adalah air magmatik. Nah, air ini tuh eh, berasal langsung dari magma itu sendiri yang terkonsentrasi secara residual saat magma membeku. Nah, pada bagian B itu adalah air tanah. Air tanah yang dipanaskan oleh infusi magma sehingga menciptakan sirkulasi konveksi yang melarutkan logam dari batuan sekitar. Nah, cairan inilah yang akan mengangkut logam seperti tembaga dan emas itu membentuk endapan biji. Pada gambar 21.23 kita bisa lihat beragam jebakan hidrotermal. Nah, diagram itu akan merinci-rinci jenis-jenis endapan biji. Pada gambar pertama atau A, ini adalah metamorfisme kontak. Ketika magma bereaksi dengan batuan pada sampingnya, khususnya limestone atau batu kapur, menggantinya dengan mineral biji. Nah, lalu ada juga endapan yang tersebar atau misalnya porifir. Nah, di tembaga yang tersebar ini dalam volume batuan yang sangat besar dikenal sebagai porfiri atau pre-copper. Nah, terus ada juga mata air panas bawah laut. Nah, pada begini. Nah, ini adalah terkait dengan aktivitas vulkanik di dasar laut. Nah, jadi eh, panasnya vulkanik di dasar laut itu membuat air di bagian atasnya itu mendidih sehingga menghasilkan panas atau panas pada mata air. Nah, pada gambar 21.24 ini adalah urat kuarsa hidrotermal. Nah, foto ini itu menunjukkan urat kuarsa hidrotermal yang memotong batuan granit. Urat atau bisa disebut juga vein ini terbentuk di sepanjang retakan batuan dan merupakan sumber utama untuk logam seperti timbal, seng, perak, emas, tungsten, dan timah. Nah, ini itu adalah kita itu bisa melihat
urat hidrotermal pada foto ini, di mana dia itu akan memotong batuan granit, Pak. Seperti itu. Nah, pada gambar 21.25, ini adalah besi berpita, atau bisa dibilang banded iron formation. Batuan berlapis dari Michigan. Ini itu berusia 2,25 miliar tahun. Nah, lapisan ini terdiri dari mineral besi yang berselang-seling dengan silika. Pembentukannya itu terjadi melalui namanya itu presipitasi kimia di lautan purba dan terkait era dengan kondisi atmosfer bumi pada masa lampau yang berbeda dengan masa sekarang. Nah, lanjut kepada gambar 21.26, itu adalah pengayaan supergen. Nah, diagram ini tuh akan menjelaskan bagaimana alam memperkaya kadar biji tembaganya. Air tanah itu melarutkan tembaga dari bagian atas dan mengendapkannya kembali di bawah muka air tanah. Proses ini mengubah mineral kadar rendah seperti kalkopirit menjadi mineral dengan kadar tinggi seperti kalkosit. Nah, kalkopirit ini itu memiliki kandungan Cu-nya itu sebesar 35%. Sedangkan kalkosit itu memiliki kandungan Cu-nya sebesar 80%. Di permukaan, siksa oksidasi besi akan membentuk sebuah seperti topi besi yang disebut gosar. Nah, ini adalah salah satu petunjuk bagi gimana kita untuk mengetahui titik oksidasi besi bagi pencari-pencari tambang. Pada gambar 21.27 itu bisa kita lihat empat metode tambang. Nah, ada empat metode tambang. Nah, kita bisa lihat pada bagian open pit atau bagian B itu adalah untuk endapan yang terkonsentrasi di eh, nah, yaitu terkonsentrasi eh, di area tertentu. Lalu pada kita juga bisa lihat pada gambar bagian A itu seperti di bawah tanah, itu seperti semut yang membuat sarang, di mana manusia membuat lorong itu untuk di mana dia itu akan mengejar atau mengikuti ulat-ulat. Nah, pada bagian C itu adalah strip mining, di mana pengupasan area luas yang khas pada batu bara dan boksit. Nah, ada yang namanya bagian D, itu namanya placer. Nah, ini tuh menggunakan seperti sebuah kapal yang mengeruk endapan-endapan sungai atau biasanya disebut dengan dredge. Nah, pada gambar 21.28 ini adalah anatomi tambang bawah tanah. Nah, diagram ini itu membedah struktur tambang atau bisa disebut batuan dasar atau bisa dibilang bedrock mining. Shaft pada shaft itu adalah lorong vertikal untuk yang lift. Adit, edit ini adalah terowongan horizontal yang menembus bukit. Terus ada namanya drift. Ini adalah terowongan horizontal yang mengikuti jalur biji. Ada lagi namanya stop. Inilah ruangan yang cukup besar di bawah tanah, di mana tempat biji yang akan digali. Nah, umumnya itu bahan peledak yang digunakan itu adalah campuran amonium nitrat dan bahan bakar ketika ingin menggali eh, tempat tersebut. Ketika ingin menggali biji yang akan mau digali nih. Pada gambar 21.29, ini adalah peta di mana logam Amerika Serikat ini itu menunjukkan spesialisasi geologis di wilayah Amerika Serikat. Besi terpusat di sekitar Danau Superior atau bisa dibilang Minnesota. Nah, biasanya tembaga itu banyak ditemukan di Arizona dan Utah. Timbal dan seng itu berpusat di Missouri dan Idaho. Nah, perak itu biasanya di distrik Court, Court adanya di Idaho
yang termasuk produsen terbesar. Nah, kita lanjut lagi pada gambar 21.30. Nah, kita bisa lihat ini adalah kawah tembaga Morenci. Nah, kota tambang Morenci ini itu berada di Arizona. Ini adalah contoh tambang yang open pit atau terbuka untuk tembaga. Nah, tambang jenis ini itu menargetkan biji sulfida yang disebarluaskan dalam batuan, bukan yang berbentuk seperti urat-urat padat. Lanjut kepada gambar 21.31. Ini adalah kotak pintu air atau sluice box yang berada di Alaska. Nah, alat sluice box ini digunakan untuk memisahkan emas dari kerikil. Nah, prinsipnya itu cukup sederhana. Ketika emas yang berat itu akan tertangkap di dasar kotak. Nah, karena emas ini berat dan kerikil itu memiliki massa yang lebih ringan, maka saat air mencuci, emas itu akan terperangkap di bawah dan kerikil itu akan lewat. Jadi akan turun karena dia itu memiliki massa yang lebih ringan. Maksudnya ya, ya massanya yang lebih ringan. Nah, terus pada gambar 232 kita bisa lihat penambangan hidrolik yang berada di Alaska. Nah, ini itu menunjukkan teknik yang dimana itu menyemprotkan air ke lereng bukit, yang dimana itu akan mencuci kerikil yang mengandung emas. Meskipun metode ini cukup efektif, tapi metode ini akan sangat merusak lingkungan karena membutuhkan air mengalir yang cukup besar dan juga akan mengkeruk banyak tanah, mengkeruk banyak tanah dan memisahkannya, sehingga akan berpotensi itu akan merusak lingkungan yang cukup besar. Pada gambar 233, nah ini adalah kapal keruk emas atau bisa dulu dengan dredge. Alat penggalian terapung ini akan memisahkan emas dari kerikil sungai secara massal. Mesin ini akan memproses material di atas air dan menumpuk kerikil kerikil sisa di belakangnya saat ia akan bergerak maju. Nah, kita bisa lanjut lagi pada gambar 234 adalah tambang pasir Esker. Nah, tambang pasir ini itu berlokasi di Esker atau Glacier dekat Danau Saranac, New York. Pasir dan kerikil adalah salah satu sumber daya non-logam yang cukup besar permintaannya. Karena ini itu bisa digunakan untuk kebutuhan seperti beton, pembangunan jalan raya, dan lain-lainnya. Nah, pada gambar 2135 dan gambar terakhir, ini adalah kuari batu kapur tambang yang terbuka di Illinois. Illinois Utara. Di mana ini itu untuk menggali batu kapur atau dibilang limestone. Nah, selain itu juga ini itu untuk bangunan yang di mana batu kapur ini yang akan dihancurkan menjadi bubuk itu sangat banyak digunakan pada tanah pertanian dan bahan kimia industri. Eh, Sekian dari presentasi saya, Pak. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.